Kita akan belajar menanam cabai rawit dengan metode semi organik. Langsung saja masuk ke pembahasan. Yang pertama tentu saja yaitu adalah dengan memilih benih yang berkualitas. Ada 3 jenis benih yang saya ketahui. Yang pertama adalah benih lokal. Benih lokal ini bisa dibilang benih yang hidup di suatu tempat, terus-terusan dia direproduksi di situ. Dan hasilnya tetap bagus, nggak berkurang sama sekali. Nah, benih lokal ini biasanya kalau ditanam di daerah yang lain, maka dia akan menurun kualitasnya. Nggak cocok ditanam di tempat yang lain. Dan yang kedua yaitu adalah benih F1 atau benih filial 1. Benih F1 ini adalah benih pabrikan sebenarnya, yang sudah direkayasa oleh manusia. Genetiknya, keturunannya, dan lain sebagainya. Oke, langsung aja benih yang ketiga yaitu adalah benih OP atau benih open pollinate. Benih OP ini adalah benih yang dipolinasi secara terbuka oleh serangga-serangga pemolinasi. Kita kalau udah nanam ulang ke 1, kedua, ketiga itu hasilnya tetap bagus. Sampai kapan? Ya nggak tahu sampai kapan. Nah, saran saya dari ketiga benih ini, mana yang harus kalian pilih? Ya tergantung, kalau di daerah kalian ada benih lokal, pakailah benih lokal. Tapi kalau di daerah kalian nggak ada benih lokal, ya udah antara dua ini. OP atau F1. Kalau F1 jelas, 1 kali tanam. Yang keduanya pasti jelek. Saya udah pernah coba soalnya. Dan OP, jadi pilih yang mana? Ya terserah. Kalau saran saya sih, untuk kalian yang nanamnya di depan rumah, polybag ya, atau apapun itu, media-media yang hanya beberapa pohon aja, pilih benih OP aja. Lebih murah dan bisa didaur ulang berkali-kali. Adapun kalian yang bertani secara komersil seperti ini, ya harusnya sih pakai F1 aja sih, nggak jadi masalah. Ini kan buat dijual lagi, bukan buat sekedar hobi aja gitu. Tapi jelas ya, di sini di video ini bukan untuk para petani, bukan untuk skala komersil. Nggak cocok kalian nonton di sini. Tapi kalau kalian mau menyimak, silahkan, nggak jadi masalah. Setelah benih sudah dipilih, langkah berikutnya adalah merendam benih dengan air hangat. Nah, air hangat ini adalah air yang apabila kita celupkan tangan kita ke airnya gitu, maka jari kita atau tangan kita ini bisa toleransi sampai beberapa detik rasa. Jadi kita nggak kepanasan di situ. Tapi kalau udah 1 kali celup aja udah langsung panas, ya itu namanya air panas, bukan air hangat lagi. Gitu. Merendam benih dengan air panas berfungsi sebagai agar air dapat masuk ke dalam benihnya. Kalau saya perhatikan, ketika saya merendam benih dengan air dingin, benih itu ngambang, nggak mau turun ke dalam. Artinya apa? Air belum masuk tuh ke dalam benihnya. Tapi kalau saya menggunakan air hangat, benih langsung seketika itu juga turun ke bawah. Kalau air sudah masuk ke dalam benih, maka benih akan mudah kecambah. Seperti itu. Kita diamkan ini selama 1 malam aja. Gak usah lama-lama. Kita langsung masuk ke meracik media semai. Media semai yang saya gunakan di sini adalah tanah sebanyak 3 bagian, kompos sebanyak 2 bagian, dan arang sekam sebanyak 1 bagian. Di sini saya menggunakan tanah sebanyak 3 bagian. Kenapa? Karena tanah di sini tuh warnanya merah. Sedangkan tanah merah biasanya itu minim unsur hara pada tanah yang warna merah. Makanya saya menggunakan kompos sebanyak 2 bagian daripada tanah. Jadi tanah 3, kompos 2. Sisanya untuk sekam. Kenapa saya menggunakan arang sekam? Ya karena kita tahu sendiri ya, arang sekam itu memiliki pori-pori yang bagus untuk perkembangan mikroba atau rumah mikroba. Di situ saya gunakan sebagai penyubur tanah saya. Dan juga di sana ada yang namanya karbonnya. Karbon juga bisa memperbaiki struktur tanah nantinya. Langsung masuk ke proses semai benih. Kita gunakan tray semai maksimal 128 lubang. Jangan lebih dari 128 lubang. Kenapa? Karena kalau lebih dari 128 lubang, tampungan tanahnya itu lebih sedikit dan lebih kecil daripada yang 128 lubang. Semakin kecil tampungan tanah, maka semakin besar potensi cepat layu. Tanaman kita bakalan layu di situ. Karena semakin besar tanaman, maka semakin lebat akar. Akar itu bakalan menghabisi tanah-tanah yang ada di media semai. Kemudian kita isi tray semai dengan media semai yang tadi. Berikan sedikit lubang untuk benihnya. Lubang ini supaya apa? Benih nggak kemana-mana. Kalau kita lagi menyiramkan air ke media semai ini, benih itu bakalan tetap di situ dan nggak kemana-mana. Nah, kita taruh benihnya di lubang itu. Tempatkan media semai di tempat yang aman, tempat yang strategis. Pagi kena matahari, siang kena, sore juga kena. Tapi harus ada penutupnya supaya mataharinya nggak terlalu panas di dalam benihnya gitu. Tapi di sini saya mohon maaf nggak bisa taruh di tempat yang bagus karena memang sebelah kiri dan sebelah kanannya dan juga depan belakang itu terhalang oleh bangunan. Oh ya, saya juga infokan bahwa saya ini menanam di dataran rendah. Buat kalian yang berada di dataran rendah nggak perlu kecil hati karena saya contohkan ini berada di dataran rendah dan minim cahaya matahari.
Kemudian kita basahi media semai dengan air, ya kita gunakan sprayer. Kalau kita gunakan sprayer ini lebih merata airnya, sehingga kita bisa lebih hati-hati daripada dengan cara diguyur atau dikepret-kepret seperti itu kurang efektif. Bagusnya menggunakan sprayer seperti ini. Kemudian kita tutup dengan apa saja. Karena kalau di sini saya menggunakan karung karena memang adanya karung aja. Kalau kalian ada yang lain pakai daun pisang kah, daun apa kah, boleh juga. Nanti kalau udah kecambah baru buka. Dan jangan lupa juga luarnya itu dikasih plastik supaya apa? Supaya matahari itu nggak terlalu nyorot seperti yang saya bilang tadi ya. Nah, jika sudah berkecambah, kita buka aja tutupnya. Langkah berikutnya adalah olah media tanam. Media tanam yang saya gunakan di sini adalah tanah, sekam mentah, dan pupuk kandang dengan perbandingan 3:2:1. Kemudian saya sekedar tambahan aja di sini opsional, saya menambahkan biotron sebanyak 2 sendok semen agar tanah lebih subur lagi nantinya. Kalau kalian nggak ada biotron nggak jadi masalah. Kalau kalian pengen bikin biotron, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi. Kemudian saya tambahkan juga cangkang telur sebanyak 3 genggam. Cangkang telur ini berfungsi sebagai cadangan kalsium untuk tanaman pada fase generatif nanti. Cangkang telur ini sangat sulit sekali untuk terurainya, maka dari itu saya gunakan cangkang telur sebagai media tanam. Kemudian saya gunakan dedak padi sebanyak 1 genggam. Ini masih ada sisa bekas jakaba, jadi daripada nggak kepake, mendingan pakai aja deh buat media tanam. Lagi pula kan di dedak padi ini mengandung unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Kita aduk hingga rata. Kemudian kita masukkan ke dalam polybag ukuran 40 x 40. Dan kita wajib menggunakan polybag ukuran minimal 40 x 40. Kalau di bawah itu, saya pernah 35 x 35. Ternyata gampang banget jatuhnya. Selain gampang banget jatuh, itu tanaman gampang banget layu. Karena memang kalau ketika tanaman itu besar, akar bakalan mendominasi di dalam polybag itu. Sehingga apa? Sehingga tanahnya itu tidak tersisa kecuali sedikit sekali. Dan gampang kering nantinya. Langkah berikutnya adalah pemberian dekomposer. Saya menggunakan dekomposer pabrikan. Kalau kalian pengen dekomposer seperti JMS, kalian bisa aja bikin. Caranya ada di deskripsi. Saya di sini menggunakan IM4 sebagai dekomposer. Ya, ini IM4-nya sudah aktif. Saya sudah aktifkan dan kalian bisa aja cairkan dengan perbandingan 1:4. Setelah pemberian dekomposer, kita boleh aja tutup media tanamnya menggunakan apa aja. Ini berfungsi supaya tidak ditumbuhi oleh tanaman-tanaman rumput. Takutnya kalau udah numbuh rumput, itu rumput bakalan ngabisin nutrisi di dalam media tanam kita. Sehingga ketika kita pindah tanam, maka tanaman kita tidak mendapatkan nutrisi yang cukup. 7 hari sebelum tanam, kita berikan pupuk dasar. Pupuk dasar yang saya gunakan adalah kapur dolomit sebanyak 1 sendok makan per polybag. Kapur dolomit ini berfungsi sebagai penaik pH tanah. Kalau pH-nya itu rendah, khawatir unsur hara yang ada di dalam tanah tidak bisa diserap oleh tanaman kita. Kemudian yang kedua saya menggunakan SP36 sebanyak 1 sendok makan per polybag. SP36 ini mengandung fosfor sebanyak 36% dan juga ada sulfurnya juga. Ini berfungsi sebagai perangsang akar gitu. Sehingga kalau tanaman akarnya udah bagus, nanti bakalan bagus juga hasilnya. Kita aduk-aduk, kemudian kita tutup kembali. Nah, 3 hari sebelum pindah tanam, kita berikan agen hayati. Nah, agen hayati ini berfungsi sebagai pencegahan terhadap patogen. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Saya menggunakan trichoderma yang sudah saya aktifkan. Kita cairkan aja sebanyak 1:4. Trichoderma ini sangat bagus sekali untuk menahan perkembangan patogen, khususnya fusarium atau jamur-jamur yang lain yang ada pada media tanam. Kemudian saya gunakan asam humat sebanyak 1 sendok makan per 5 liter air. Ya, sekitar 5 gram per liter air. Nah, asam humat ini berfungsi sebagai pembenah tanah. Jadi kalau tanah kita itu rusak, bisa diperbaiki oleh asam humat. Karena memang asam humat mengandung, udah tau lah semuanya ya, asam humat bisa memperbaiki tanah. Waktunya untuk pindah tanam. Pindah tanam bagusnya itu sekitar 6-8 daun. Tapi di sini karena memang pot tray-nya kecil, sehingga saya pindahkan tanamnya itu waktu 4 daun. Kenapa saya harus buru-buru? Karena memang kalau kelamaan didiamkan, maka tanaman bakalan mengalami kekerdilan. Jadi adaptasinya itu
sangat lama sekali nanti kalau udah ketuaan di dalam pot tray itu. Usahakan ketika pindah tanam jangan gegabah ya. Harus dengan hati-hati. Supaya apa? Supaya akarnya tidak putus. Kalau akarnya putus, dia bakalan memperbaiki akarnya dulu, baru dia akan bertumbuh. Usahakan kalau pindah tanam, kalian gali terlebih dahulu media tanamnya, dan kalian uruk bibit itu jangan sampai pas banget di pangkalnya, tapi agak naik sedikit, agak turun sedikit, sehingga nanti bakalan kuat tanamannya. Nah, 1 hari setelah tanam, kita berikan pupuk dengan sistem kocor. Saya gunakan Jakaba sebanyak 1:10, kemudian asam amino sebanyak 5 ml per liter air. Jakaba sangat bagus karena mengandung nitrogen dan fosfor yang cukup banyak, yang mana nitrogen dan fosfor sangat bagus untuk tanaman pada fase vegetatif. Adapun asam amino saya gunakan sebagai energi bagi mikroba yang ada di dalam tanah, sehingga mikroba dapat bekerja lebih gesit lagi ketika saya berikan asam amino ini. Buat kalian yang pengen membuat Jakaba dan juga asam amino, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi. 7 hari setelah tanam, kita lakukan pencegahan awal. Pada saat video ini dibuat, sudah memasuki musim penghujan. Jadi hujannya itu ya dari pagi ke pagi lagi, nggak berhenti-berhenti. Maka dari itu kita penting banget untuk memberikan agensi hayati, yaitu adalah trichoderma. Di sini saya gunakan trichoderma. Tentu saja berikannya yang sudah aktif ya. Kita akan lanjutkan di part berikutnya.